إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa as'il amrana bi ilmi wa ij'alna mimman yastami'una qawla fa yattabi'una ahsana. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur sekaligus kajian zuhur yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sambung kajian kita, mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar terlebih dahulu dan kita tambah dengan raditu billahi robba, dengan harapan mudah-mudahan dosa-dosa kita yang kayaknya banyak gitu atau pasti banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi kebiasaan kita, menjadikan wiridan ya, wiridan setiap harinya baca Sayyidul Istighfar plus raditu billahi robba. Kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bagi yang baru pertama kali ikut kajian ini, saya ingin hanya menginformasikan bahwa enaknya kita baca Sayyidul Istighfar. Kalau ada yang meninggal hari ini sebelum matahari tergelam, maka dia termasuk ahli surga. Nah, kalau yang mau besokan, ya besoknya baca lagi. Lagi maka tiap hari baca, karena kita semuanya tanpa kecuali tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sudah sampai kajian kita. Ada yang ingat Ustaz? Terakhir tentang bid'ah. Kalau 18, 16 ya. Ya, di bab 19 adalah mengenai mansanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan, mengenai bid'ah. Review sedikit bahwa enaknya itu kalau kita mengerjakan atau membuat sesuatu yang baik dan diikuti oleh orang, maka dampaknya luar biasa. Pahalanya akan terus bergulir dengan baik. Namun sebaliknya Pak, sebaliknya kalau umpamanya kita melaksanakan atau membuat satu yang negatif, sebanyak orang mengikuti, maka sebanyak itu juga dosa yang kita peroleh. Ini bahaya banget. Agim ketika lagi ngetop-ngetopnya sudah sering mengingatkan para artis ketika mereka memperagakan sesuatu yang negatif dan itu diikuti, maka dosanya akan terus sampai selama orang itu ikutin. Sebaliknya, ketika dia melakukan sesuatu yang positif dan diikutin, pahalanya juga kalah ustadz, kalah kiai, karena pengikutnya banyakkan mereka dibanding ustadz dan kiai. Nah, kita ayo di sini teman-teman, saya yakin bahwa teman-teman itu sangat familiar dengan media sosial. Nah, ayo kita biasakan
menggunakan media sosial untuk berdakwah dan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kalau followersnya banyak, maka ya Allah, Ustadz apalagi Ustadz kampung ya, Ustadz kota aja bisa kalah pahalanya dibanding orang-orang yang suka main Twitter tapi Twitternya yang bagus. Jangan kayak Twitternya yang ngajak sumpah pocong dan ngajak ya. Nah, ke-20-nya setelah Imam Nawawi ngajak kita untuk berbuat yang baik. Ini jangankan berbuat baik, nunjukin aja udah baik. Berbuat baik itu baik banget, nunjukin aja baik. Karena itu babnya adalah bab fidalalati ala khairid wa di'a ila huda au dalalah. Ini bab menunjukkan kebaikan dan mengajak kepada kebaikan atau dalalah. Ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan kita mengajak orang untuk kebaikan atau menunjukkan kebaikan, bisa juga kita mengajak atau menunjukkan orang kepada negatif. Tentu Imam Nawawi menginginkan bahwa kita menunjukkannya kayak positif. Apa dalilnya? Wad'u ila rabbika. Tunjukin ke jalan Allah, syariat Allah. Terus ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ketika kita disuruh untuk mengajak orang, ngajaknya pakai metode apa? Metodenya adalah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijaksana. Terus saya kerjainnya kayak gimana nih? Saya nggak bisa karena kemampuan saya terbatas. Kemampuan Bapak juga terbatas. Jawabannya ada di surat berikutnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita nggak bisa ngerjain semuanya, Pak. Kita kepengen berbuat baik, tapi kemampuan kita terbatas. Nah, ayo kita kerjasama untuk melakukan kebaikan itu. Ini cakep banget korelasinya ya. Korelasi hadis ayat yang pertama, ayo ajak orang untuk berbuat baik. Caranya kayak gimana? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya nggak mampu, ya jangan sendirian. Akan tapi rame-ramenya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Terus apa sih keistimewaannya? Keistimewaannya adalah wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kalian itu orang-orang yang menjadi penjuru kebaikan. Menjadi bintang-bintang. SCTV adalah bintang ya. Jadi bintang-bintang yang menyeru kepada kebaikan. Nah, bintang di mana-mana akan bersinar, bintang di mana-mana akan bermanfaat. Kita diminta untuk menjadi wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair, sebagai penyeru kebaikan, pendakwah kebaikan, pengajak kebaikan. Kalau bahasa sekarangnya adalah duta kebaikan. Kebaikannya apa? Nanti di tema yang sebelumnya ya. Imam Nawawi bilang duta kebaikannya banyak kok. Yang paling gampang banget duta kebaikan buang sampah pada tempatnya. Duta kebaikan mengutin sampah yang berserakan bukan pada tempatnya. Duta kebaikan adalah mengingatkan orang kalau parkirnya sembarangan, kalau nerobos lampu merah. Itu adalah duta-duta kebaikan yang mudah diamalkan di Jakarta. Nah, kalau sudah tertarik Pak, maka hadis yang berikutnya adalah An Ibnu Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Enaknya kayak gini, kita duta bahkan kalau dia nggak ngerjain kayak gimana nih? Kalau saya nih umpamanya menyeru kebaikan tapi saya sendiri tidak mengerjakannya padahal saya mampu, maka ancamannya adalah kaburo maktan indallah at-taqulu mala taf'alu. Kita akan menjadi kaburo maktan ya. Akan tapi kalau umpamanya kita mampu atau kita tidak mampu, saya menyeru ayo kita pungutin paku, bagus banget tuh kalau pungutin paku. Tapi saya sendiri tidak mau pungutin paku. Pertanyaannya saya mampu gak? Kalau saya nggak mampu karena kesibukan, karena kita pegangannya adalah bukan itu, pegangannya komputer, maka nggak akan bermaktan Pak. Tapi umpamanya nih lagi kita jalan, tahu-tahu ada paku, kita nggak mau mungut, padahal kita mampu, baru saya kena kaburo maktan.
Tapi kalau enggak Pak, saya memang saya pakai mobil, nggak mungkin saya turun karena kondisi mobil di kayak begitu ada paku, saya nggak ambil, dosa nggak saya? Enggak. Padahal saya udah mengajak, ayo Pak, kalau ada paku tolong diambil. Karena ketidakmampuan saya, dalilnya mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini dalil yang pertama. Di hadis yang berikutnya lebih tegas lagi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Ini lebih tegas lagi Pak. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, karena lahu minal ajri, maka pahalanya sama dengan seperti yang mereka kerjakan tanpa mengurangi jatah mereka. Sebaliknya, manda ila dolalatin, yang mengajak orang kepada negatif, maka dosanya pun seperti dosa yang mereka kerjakan. Berapa pengikutnya? 100, ya maka dosanya 100. Berapa pengikutnya? 100.000, maka dosanya 100.000. 100.000 kali berapa? Dia berapa kali kerjain tuh? Berapa kali kerjain? Ada seharinya sekali kerjain. Kali berapa umurnya? Maka dosanya segitu Pak. Dosanya segitu. Ya disitulah apa namanya ngerinya ya. Islam mengajak kita untuk mendamaikan dunia, membaiki dunia. Karena itu yang negatif itu diancamnya ancamannya naudzubillah min dzalik. Jangan-jangan orang yang sudah di kuburan transfer dosanya masih ngalir Pak. Ngalir gara-gara dia mengajak orang untuk kepada keburukan. Tapi kalau sebaliknya orang yang mengajarkan orang kebaikan, pahalanya juga terus mengalir. Dan di sini di hadis ini penegasannya adalah tanpa mengurangi jatah masing-masing. Ini yang hebatnya. Di agak panjang, temanya sama ya. Kita ambil hadis yang berikutnya aja. An Anasin radhiyallahu anhu anna fata min aslam qala ya Rasulullah inni uridu al-ghazwa wa laysa ma'i ma ata jahazu bihi qala ati fulan fa innahu qad kana jahaza famarida fa atahu fa qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam wa yaqulu atinil ladzi tajahaza bihi fa qala ya fulana atihil ladzi tajahaztu bihi wala tahbisni minhu syai'a fa wallahi la tuhbisanna minhu syai'an fayubarikallahu laki fihi rawahu Muslim. Ini responnya seorang sahabat Nabi. Ada dua orang, satunya pengen ikut perang, ikut berjihad, tahu-tahu sakit. Padahal dia udah nyiapin semuanya, pedangnya, baju iniannya, kudanya dan sebagainya. Dia udah sakit. Satu orang lagi datang, dia pengen, ya Rasulullah saya pengen ikut perang, tapi saya nggak punya apa-apa, nggak punya modal apa-apa, tombak nggak punya, pedang nggak punya, kuda nggak punya, dan seterusnya nggak punya. Apa kata Rasulullah? Udah, datengin si fulan, kirim salam, pakaian seragamnya, pakaian segala macam yang sudah disiapin tuh, ini pakai buat pergi perang. Terus di sini pas dicapein, Rasulullah kirim salam, ini si suaminya ini bilang sama bininya, ya fulanah atihil ladzi tajahhaztu bihi wala tahbisi minhu syai'a. Wahai bini atau wahai sayang gitu, tolong kasihin semua yang sudah saya persiapkan tanpa ada yang ditinggalin sedikit pun. Termasuk duitnya, kan orang dulu kan mau perang nyiapin duit Pak, nyiapin duit buat perbekalan, nyiapin kambing buat minumnya, itu kasihin semuanya. Apa ujungnya? Wallahi la tahbisina min husai'an fayubarikallahu laki fihi.
Kalau ente sampai tidak ngasih, takut nggak berkah. Kalau ente ngasih semuanya, ntar insya Allah ada berkahnya. Nah, ketika perang Tabuk, Rasulullah ngomong nih, kan perang Tabuk adalah perang yang paling sulit yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tentaranya paling banyak 10.000, jaraknya paling jauh 750 sampai 800 kilometer. Yang lawannya juga Romawi, 300.000 orang. 300.000 lawan 100.000, lawan 10.000. Gimana ngadepinnya nih? Ini kan harus ketar-ketir nih. Rasulullah tetap jalan. Ketika Rasulullah jalan, Rasulullah bilang nih, wahai sahabat-sahabatku, kita jalan nih, naik bukit, turun bukit, lewati lembah dan sebagainya. Kita semuanya dapat pahala, tapi ada di Madinah ada beberapa orang yang nggak ikut kita, tapi pahalanya dapat. Kok bisa dapat ya Rasulullah? Habasahumul marad. Dia nggak bisa ikut karena sakit. Kan jadi enak banget itu kita. Lewat niat yang cakep kayak begitu, kita bisa mendapatkan pahala. Ini dalilnya, ini ceritanya. Nah, di sini di selangkah lagi Anda masuk surga. Ini program yang ini di berniat ya. Mulai dari sini dengan niat karena Allah. Ini saya bilang di sini niat yang benar, tetap asiknya niat karena Allah. Bagi yang HP-nya pakai Android, silakan nanti download di Play Store Pusat Kajian Hadis. Ini bisa di-download secara free. Yang pakai laptop juga nanti bisa di-download di internet secara free. Baik. Nah, ini enaknya niat yang benar, termasuk kita gagal untuk melaksanakannya, pahalanya tetap dapat. Kalau gitu kita niatin aja yang benar. Orang yang niatnya benar adalah orang yang benar, Pak. Nggak bisa orang nggak benar niatnya benar. Nah, terus orang yang niatnya luas, niatnya jauh, niatnya tinggi adalah orang yang ilmunya tinggi. Orang ilmunya cetek, maka niatnya juga cetek. Nah, di sini kan yarfa'illahu ladina amanu minkum ya. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan waladina utul ilma darajat. Yang menuntut ilmu juga dinaikin derajatnya. Nah, kita di sini ini kan dalam rangka mencari ilmu. Ketika ilmu kita tambah sedikit-sedikit, terus kita amalin, ya kita bisa ini Pak, bisa naik ke atas. Contohnya apa? Tadi Ustaz bilang lewat Twitter, lewat Facebook, lewat itu kita bisa berdakwah. Saya yang memang media hari-hariannya itu pegangannya kayak gitu, udahlah berdakwah kayak gitu. Terus dakwahnya apa Ustaz? Kan saya nggak punya apa-apaan, nggak punya produk, nggak punya, ngambilnya dari mana? Udah, ini aja antum dakwahin. Langkah lagi masuk surga, dakwahin, sebarin kemana-mana, biar masyarakat pada ngambil program ini. Sebanyak orang yang ngambil hasil dari Twitteran antum, maka antum dapat pahala. Pahalanya sama dong sama saya, sama Pak. Cuman bedanya adalah jalur antum cuma satu ya, jalur saya banyak, dan saya nggak akan rugi. Dan kita bagi-bagi. Pak Ahmad bisa nyebarin ke berapa? Ada 100 orang yang ngikutin gara-gara Twitternya Pak Ahmad. Ya udah, beliau dapat 100. Kalau saya dari Pak Ahmad dapat 100. Dari yang lainnya dapat lagi. Kan itu iniannya. Modalnya dari mana? Modalnya ini. Selangkah lagi masuk surga, ini kan program ya Allah. Enak banget, cakep banget, dan mendekatkan kita kepada sunnah. Siapa saja bisa menggunakan ini. Dan satu lagi Quran Al-Hadi. Semuanya udah pada tahu Quran Al-Hadi, tinggal disebarluaskan. Modal untuk nge-tweetnya, modal untuk nge-facebooknya sudah ada. Tinggal sekarang nih, ayo kita rame-rame menyebarluaskan kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Nah, abis kita dikasih motivasi, kan tadi sesuai dengan ayat yang tadi kita baca, kita nggak semuanya kita bisa ngerjain, Ustaz.
Kayak tadi nih, saya pengen ngejebarin selangkah lagi Anda masuk surga, Quran Al-Hadi. Itu komentarnya Pak di apa namanya di Google Play itu, ini Quran yang saya tunggu-tunggu, ini program yang saya tunggu-tunggu, ini enak banget, ayo sebarin. Ini pokoknya nilainya bagus-bagus komentarnya. Tanpa ingin ini kan. Tapi kan Quran Al-Hadi baru diambil oleh 43.000 Pak per hari ini. Udah 7 bulan baru 43.000. Quran Al-Hadi yang selangkah lagi baru sebulan itu baru sekitar 10.000 kali. Downloadan sama app. Kan ini kalau sama videonya Fatin Sidkia Lubis yang udah nonton 5 juta sama yang lain jadi 10 juta, 20 juta kan. Lah kita kok kalah gitu. Kalah sama KJS, kalah sama yang lainnya. Apakah karena kita kurang ta'awanu 'alal birri wa taqwanya? Padahal saya ikut punya pengajian, mohon maaf ya, pengajian saya di TV rutin, pengajian saya di Istiqlal rutin, di Adit rutin, di Al-Azhar rutin. Jadi pengajian saya di tempat-tempat yang kayak begitu juga ternyata nggak ngedorong juga gitu, nggak ngedorong karena wa ta'awanu 'alal birrinya kurang. Teman-teman di sini mohon maaf tanpa menuduh ya, mungkin ada yang bilang iya, tapi nggak pernah nge-tweet nyebarin yang lainnya. Paling cuma bilang cakep doang, download buat dirinya doang. Ya ini kan jadi nggak ada wa ta'awanu. Kita nggak jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita hanya baik buat diri kita, tapi ogah berbagi dengan orang lain. Sama seperti yang Anies Baswedan katakan, kita sering melihat apa namanya kemunkaran, tapi kita diam. Kita nggak pernah berbagi kebaikan dan kita diam dengan kemungkaran. Padahal kita bukan orang-orang yang mengerjakan kemungkaran itu. Kita orang baik tapi diam terhadap kebaikan, diam terhadap kemungkaran. Kalau kayak begini kan akhirnya yang rajin ya, yang rajin adalah yang kemungkaran, yang rajin adalah yang keburukan. Kitanya wa ta'awanu 'alal birrinya kurang. Apa sih enaknya wa ta'awanu 'alal birri atau manfaatnya apa sih? Nah, di ayat yang pertama diambil oleh Imam Nawawi adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini ajakannya. Apa manfaatnya? Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah kita ini semuanya bakal kalah. Bakal jadi pecundang, bakal jadi bangsa kelas 2, orang kelas 2 atau etnis kelas 2 atau kelas 3 ketika kita enggak wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kan innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ini kata Imam Nawawi menukil dari pendapat Imam Syafi'i. Ini orang kita kata Imam, ini ngomongnya Imam Syafi'i ini di tahun 200-an Pak. Imam Syafi'i kan meninggalnya tahun 204, berarti di akhir tahun 100-an ya, 190, 180 kayak gitulah. Beliau ngomongnya apa? Ada satu ayat yang orang Islam pada sering baca tapi nggak pernah ngamalin atau sedikit ngamalin. Ada ayat yang sering dibaca orang tapi jarang diamalin orang. Kalau mereka pada ngamalin, berubah tuh peta dunia berubah, peta keadaan berubah, peta dia secara pribadi berubah, peta keluarganya berubah, peta lingkungannya berubah, peta negaranya kita nih bangsa Indonesia kalau ngamalin ayat ini maka bangsa kita akan berubah. Kenapa kayak gitu? Teman kita mau korupsi kita akan bilangin kan, itu jangan begituan, bukan karena takut sama KPK, akan tapi takut sama Allah. Itu jangan gituin bini ente, jangan bini ente. Kan begitu ya, kan boleh masalahnya masalah kantoran, boleh masalah keseharian, boleh masalah ke rumah tangga, boleh. Kita ngingetin bini kita ngingetin anak kita ngingetin teman kita, kerabat kita. Nah karena kita banyakkan diamnya,
tidak watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, akhirnya apa? Ya kita jadi bangsa kayak begini, Pak. Ini kata-kata Imam Syafi'i yang dikatakan tahun itu, Pak, 1200 tahun yang lalu ya, kurang lebih 1200 tahun yang lalu, dan ternyata masih berlaku sekarang. Bukan perkataan Imam Syafi'inya yang berlaku, akan tapi Qur'annya yang berlaku. Imam Syafi'i yang memahami pesan-pesan Al-Qur'an ini. Kitanya yang banyak yang tidak mengamalkan pesan Qur'an itu. Terus di hadisnya an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahada ghaziyan fi sabilillah faqad ghada wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghada, muttafaqun alaih. Ini barang siapa yang nyiapin persiapan perang, dia nggak ikut, maka dia termasuk ikut perang. Orang yang pergi ikut perang, ninggalin keluarganya, ya jelas dia ikut perang. Ini kan maksudnya kayak gini, nggak semua orang mampu untuk mempersiapkan persiapan untuk perang. Nggak semuanya mampu. Akan tapi yang mampu dengan duitnya, ayo dengan duitnya. Yang mampu dengan fisiknya, ayo dengan fisiknya. Yang mampu dengan ilmunya, ayo dengan ilmunya. Itu kan akan terjadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, sekarang jangan sampai ada di antara kita yang pasti, Pak, pasti nggak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya kemampuan, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya kelebihan. Pasti kita punya kelebihannya masing-masing dan kemampuannya masing-masing. Cuman mau nggak pada saling menutupi kemampuannya yang satu kepada yang satu. Saya mau bikin program yang memudahkan masyarakat untuk dekat dengan Quran dan hadis. Ternyata kan saya secara komputer nggak mampu, Pak. Secara IT nggak mampu. Alhamdulillah ada orang yang menawarkan diri, saya bisa. Ternyata pas pertama kali yang ditawarin adalah Flash. Flash ternyata berhasil. Kita dalam waktu 1 tahun berhasil mengeluarkan satu program yang ulumul hadis. Setelah Flashnya itu ada yang lebih cakep, web. Ternyata ada orang yang kemampuan webnya tinggi. Bantuin saya. Ternyata duitnya makin banyak nih, pengeluaran makin banyak. Ada orang yang bantuin secara finansial. Terus sekarang ini musim Android. Ternyata dari kami yang ada 10 orang itu nggak ada yang bisa Android. Ada yang bisa Android. Apple-nya nggak bisa. Tahu-tahu baru 1 minggu, Pak, atau 2 minggu. Ada teman saya ketemu beliau di Mekah. Tahu-tahu email dari San Francisco. Saya bisa Apple, saya akan bikinin program Ustadz untuk program Apple. Mudah-mudahan sebulan lagi Apple. Dan banyak juga jamaah saya di TV, saya nggak bisa apa-apa, saya bisa cuma 50.000 sebulan. Akhirnya dia ngikutin 50.000. Jadilah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, ayo kita semuanya dengan kemampuannya masing-masing bersatu padu untuk melakukan hal kebaikan yang sama-sama kita bisa lakukan di mana saja kita berada. Di hadis yang berikutnya, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsan ila Bani Lihyan min Huzail faqala la yanba'ith min kulli rajulaini ahaduma wal ajru bainahuma, rawahu Muslim. Ketika Rasulullah SAW mengutus ke satu kaum, ini kan nggak semuanya bisa diutus tuh, Pak. Nih bahasa kitanya yang serumah 1 dah, maka pahalanya 2. Atau yang punya apa namanya kuda ya, atau himar atau onta zaman itu, udah yang punya himar, ntar himarnya gantian naikinnya berdua. Pahalanya gimana? Pahalanya bagi 2. Enggak, saya nggak bisa ikut karena saya lagi nungguin panen, tapi kuda saya boleh dipakai. Pahalanya bagi 2. Pahalanya bagi 2. Yang pergi pakai jasadnya ya, pakai fisiknya, numpang kuda ke tempat yang Rasulullah maksudkan,
pahalanya adalah pahala pergi ke sana. Yang tadi yang nggak bisa pergi itu minjemin kudanya. Nah, maka pahalanya sama. Pahalanya bagi dua tanpa mengurangi jatah masing-masing. Di hadis yang lainnya lebih jelas lagi nih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rukbanan birrauha faqala manil qaum qala al muslimun qalu man anta qala Rasulullah farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan faqala ali hadza hajjun qala na'am walaki ajrun. Ini Rasulullah SAW ketemu seorang di daerah namanya Rauha. Terus kata Rasulullah bilang, siapa nih rombongan? Oh, orang-orang Muslim. Terus Rasul tanya, ente siapa? Ini nggak kenal nih karena belum pernah lihat wajah Rasulullah. Internet belum ada, foto belum ada. Terus dijawab Rasulullah. Tahu-tahu ada nih satu kelompok. Ya Rasulullah, ini kita mau pergi haji. Ini dapat gak nih pahala haji nih? Pahala haji yang digendong. Apa kata Rasulullah? Naam walaki ajrun. Yang digendong nih anak dapat pahala haji karena dia kerjain. Yang gendong dapat pahala haji juga. Jadi seorang ibu bisa dapat 2 pahala haji. Dia pergi haji, dia gendong anak. Kita ini bisa dapat pahala 2 haji. Kita pergi haji, kita bayarin pembantu kita bayarin bini kita bayarin ustadz kita atau orang yang berjasa kepada kita, nenek kita atau siapa. Maka kita dapat 2, Pak. Kalau mau kuasin 3 orang, ya dapatnya 3. Dalilnya mana? Ini. Lah, apa bisa kayak pahalanya jadi gede banget dong? Kita kan mainnya sama yang lahu mulku samawati wal ardh. Kita mainnya kan bukan sama konglomerat yang sekaya-kayanya, kekayaannya dia terbatas. Kita kan bukan main sama orang ya, sama orang yang kemampuannya terbatas. Kita kan main pahalanya sama Allah. Allah yang kemampuannya, kekayaannya nggak ada batasnya. Maka Allah gampang aja ngasih orang itu pahalanya double atau triple atau kuat. Nah, ini lagi enak nih. Enak buat panitia zakat. Hadis yang ke-180. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-qadirul muslim al-amin alladzi yunfidu ma umira bihi fayutihi kamilan muwafiran taibatan bihi nafsuhu fayadfa'u ila alladzi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqaini atau ahadul mutasaddiqin. Ini dalam bahasa yang dulu kan ada bendahara, Pak. Bendahara negara atau tukang jaga zakat. Ada rumah zakat, dia tukang ngimpun dijaga. Orang yang jaga itu bayar zakat gak, Pak? Hartanya kan bukan harta dia tuh, kan harta simpanan ya. Orang yang nyimpan ini titip bayar zakat, titip zakat saya, titip zakat saya. Kalau nih orang nih sebagai bendaharanya atau sebagai amilnya melaksanakan sesuai dengan yang disyariatkan, maka dia termasuk orang yang sedekah. Ahadul mutasaddiqaini. Kalau saya berhasil menghimpun 1 miliar, 1 miliar dari 100 orang, taruhlah 100 orang, Pak. Dan saya mengeluarkan itu, menyalurkannya itu 1 miliarnya kepada yang berhak. Pada yang berhak, maka saya termasuk orang yang sedekahnya adalah 1 miliar. Kan saya nggak punya duit, Pak, 1 miliar. Saya kan nggak mampu untuk belum punya duit. Oh, rumahnya masih ngontrak, gimana mau sedekah 1 miliar? Tapi bisa nggak bisa sedekah 1 miliar? Bisa. Jadi panitia zakat yang bayar 1 miliar dan kita amanah di situ. Ketika kita amanah di situ, keren, Pak, keren. Pahala kita pun seperti orang yang sedekahnya 1 miliar. Subhanallah, luar biasa. Dan mudah-mudahan kita dengan kemauan kita untuk berbuat baik, kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif kayak begitu. Nah, kalau umpamanya, ini saya ngeluarin 1 miliar atau saya tilep ya, 1 juta, 2 juta, 5 juta gitu. Ketika ada yang mau nilep, maka berlaku, Pak, bab yang berikutnya.
Bab berikutnya adalah kita harus nasihatin, Pak. Nasihatin teman kita yang nawa itu nilep 10% atau 5%. Jangan, ini kan ente keluarin. Nah, keluarin ini kalau kita nanti pakai konsep umumnya lagi, saya dapat dari mana? Disinilah yang letak kesalahan orang ya. Saya dapat laporan dari satu sekolah, katanya gurunya udah main film-filman sekarang nih di satu sekolah. Saya diminta untuk ngasih nasihat ujangan kepada mereka, dan saya ingin katakan bahwa gini, Pak, jangan bilang rezeki saya dari tempat saya kerja. Termasuk Bapak yang kerja di sini, jangan bilang rezeki saya hanya dari tempat saya kerja. Kalau hanya dari tempat saya kerja, gaji kita segitu, maka kita akan berusaha untuk mencari lebihannya dari situ. Dan itu mau halal mau haram kita tutup mata tentang. Karena kita anggap kalau saya nggak gini, saya nggak makan. Kalau nggak sini, pilih saya nggak hidup. Pendaringan saya nggak ngebul. Maka terus prinsipnya kayak gimana? Rezeki dari Allah. Ketika rezeki dari Allah, Allah kan bukan punya kantor kita doang, Pak. Allah kan punya semuanya. Jangan-jangan rezeki kita dari jalanan, jangan-jangan rezeki kita dari kebun, bahkan dari kebun orang, Pak. Dari kebun orang caranya kayak gimana? Diminta tolong untuk jualin. Kan kita rezekinya dari kebun orang. Banyak banget rezekinya. Kuncinya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Cukup Allah, dan ntar Allah yang akan memberi kita rezeki. Nah, ini mungkin bisa disambung dengan pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Jadi besok babnya bab nasihat katanya. Baik, Pak, sebelum kita masuk ke babak pertanyaan, Ya. saya umumkan bahwa alhamdulillah infak yang didapat pada hari ini sebesar 200.000 rupiah. Insya Allah akan kita gunakan untuk menjadi konsumsi kita sendiri. Baik, mungkin ada yang mau bertanya? Pak Anton tidak ada yang mau bertanya. Tangannya udah lebih. Ya. Silakan. Ya, Pak, ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, bolehkah kita dalam mengajak kebaikan itu disertai dengan sedikit kekerasan, Ustaz? Karena kalau saat ini terserah, banyak di daerah-daerah kan ada yang melakukan mungkin ada yang mengira jalan, Iya. ada yang melakukan kemudian jalan. Iya. Menjadikan sedikit kekerasan dengan tujuan mendapatkan sesuatu yang Ya, kan intinya tingkatannya ada 3 kan, Pak. Pertama kan fal yughayyiru biyadihi kan dengan kekerasan itu. Tapi dengan kekerasan tidak seharusnya kekerasan diartikan dengan fisik ya. Tidak berarti kekerasan artinya melukai atau merugikan. Tidak mesti itu, tapi boleh dengan kekuatan. Kekuatannya ini macam-macam lah tafsirannya. Dengan SK, dengan undang-undang, dengan penangkapan, dengan pemenjaraan, dengan hukuman. Itu kan udah berarti kan udah dengan kekerasan. Kalau dengan lemah lembut kan cuma hanya nasihat kan dengan omongan doang. Itu boleh tergantung dari kondisi dan situasinya masing-masing, Pak. Kalau di rumah selama teman kerja kan kadang gini, Pak, kita sholat, wah, ente duluan deh, enak belum dapat hidayah, Pak. Iya, emang kayak begitu, Pak. Jangankan Bapak yang ngomong kayak begitu, Nabi Nuh aja dibilang dulu aja dah kayak gitu. Nabi Muhammad juga waktu di Mekah ya, ente aja dah. Saya bikin program itu, Pak, kan saya ganti tuh. Riyadhus Shalihin kan artinya ayo kita jadi orang soleh. Saya ganti menjadi ayo kita masuk surga. Kenapa? Kalau diajakin untuk menjadi orang soleh, jarang yang mau masih, Pak. Tapi kalau diajakin masuk surga, pada mau. Nah, tapi kita bilang kalau masuk surga, soleh dulu, baru masuk surga. Kalau nggak jadi orang soleh, nggak bisa masuk surga. Jadi bahasanya cuma dirubah. Nah itu kita silakan menggunakan bahasa-bahasa yang cocok dengan kondisi dan situasi.
Baik, ada informasi sedikit Pak. Saya udah bikin ini namanya 40 hadis yang mudah dihafal. Dan saya pengen ngajak nih kita ini sekali-kali kalau ngapal Quran kan udah biasa. Dan ini kan sekali-kali ngapal hadis. Dan ngapal hadis Pak kerennya pakai sanadnya kayak Imam Bukhari. Imam Bukhari, Imam Malik, Imam itu kan pada ngapalnya pakai sanadnya Pak, bukan nggak pakai sanadnya. Kalau ngapalnya nggak pakai sanadnya nggak dianggap tuh. Ini ngapalnya pakai sanad. Kita ngapal 1 atau 2 atau 3 aja dah. 3 hadis kita hafal. Biar apa? Biar nggak malu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar nggak malu. Susah set ngapalinnya. Ini gampang nih. Gampang saya kasih tunjuk ya. Nanti bisa dilihat di internet. Tapi belum bisa di-download. Mudah-mudahan semingguan lagi udah bisa di-download. Ini hadisnya. Hadisnya adalah idza ja'adukumul jum'ata falyaktasil. Barang siapa yang mau Jumatan mandi dulu lah. Adalah dia mandi dulu. Itu bahasa terjemahan bebasnya ya. Barang siapa yang mau pergi Jumatan, dia mandi dulu. Hadisnya kayak gimana? Lihat Pak, saya nggak lihat. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ja'adukumul jum'ata falyaktasil. Enaknya apa? Pas Jumatan, wah ini nggak enak nih. Jumatan mandi dulu ah. Mau kantor nih, mandi atau enggak nih? Kan hari Jumat. Mandi dulu ah. Mandi sunnah. Junub boleh. Kalau emang junub, kalau nggak junub gimana? Kalau bininya di kampung gimana? Nah, di sini soal apakah ini wajib atau sunnah, ini bab lainnya Pak. Tapi ada saran ya, ada saran untuk mandi. Kalau junub emang wajib, kalau enggak kan jadi sunnah Pak. Nanti ditanya nih, ada tanya Haji Ahmad ditanya nih. Jamat apa sih hukumnya mandi sebelum sholat Jumat? Maka jawabannya kalau Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah bin Yusuf wala akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ja'akumul jum'ata falyaktasil. Kalau anak ustaz nih, Ustaz Ahmad, Haji Ahmad ditanya kayak gitu jawabnya kayak barusan, ada langsung cium tangan tuh. Karena Ahmad keren gitu. Ini nggak ada rawahunya, rawahul Bukhari nggak ada, nggak usah Pak. Karena di sini udah qala Imam Bukhari. Qala Imam Bukhari. Ini perbedaannya di situ. Nah, caranya kayak gimana nih? Ngelihat kita udah bikinin iniannya, apa namanya jalur gampangnya. Jadi namanya adalah Abdullah bin Yusuf. Imam Bukhari sama Rasulullah kan kita tahu semuanya nih Pak nih. Kita tinggal ingetin nih Abdullah bin Yusuf, Malik, Nafi, Abdullah bin Umar. 4 orang. Abdullah bin Yusuf, Malik, Nafi, Abdullah bin Umar. Boleh Abdullah bin Umar, boleh Ibn Umar. Orangnya dia juga sama aja. Udah. Tinggal kata sambung ya dah. Hadatsana, akhbarana, anna. Akhbarana artinya telah menceritakan kepada kami. Hadatsana kalau akhbarana telah mengabarkan kepada kami. Andari, anna bahwa. Apalkan kita ada satu hadis. Baru satu doang Ustaz. Apal yang kedua, kan orang pada bilang susahan apal sanadnya daripada matanya. Nah, kita semua tahu gak apa sih keutamaan sholat jamaah? Berapa kalimat sih? 27 kan? Sholat jamaah lebih afdal 27 kali lipat. Ini hadisnya. Sholatul jamaati tabdulu sholat al-fatih bisamin wa isrina darajah. Saya baca sanadnya qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati tabdulu sholat al-fatih bisamin wa isrina darajah. Sama. Saya pilihin 40 hadis yang jalurnya sama Pak. Jalurnya sama, cuman isinya beda-beda. Nah kita hafal mananya minimal 3 dah. 3 kita hafal, manfaatnya apa? Paling enggak ada hadis yang nyambung dari saya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan jadi nyetrum Pak. Nyetrum. Kalau enggak kan kadang-kadang kita merasa nggak nyetrum ya. Sekarang ini kan nyetrumnya pakai mana? Ya kalau dalam bahasa hadis kan nyetrumnya pakai sanad. Nah kita punya setrumannya tadi.
Ini bisa dilihat di hadis 40.pusatkajianhadis.com. Nanti saya kasih ini aja. Yang hafal 10 biji, 10 hadis, kita punya start di Islamic Book Fair. Akhir bulan ini ada Islamic Book Fair di Senayan sampai 10 hari. Kita punya start 91. Store aja kalau Imam Bukhari rahimahullah 10 hadis kita kasih hadiah. Ya, ini mungkin satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Pertama, kalau misalnya kan ada keluarga atau ada orang yang ikut di rumah, atau kalau misalnya atasan punya bawahan, untuk mengingatkan itu jadi kewajiban. Misalnya kan kita punya kemampuan kan untuk mengingatkan dia, itu jadi kewajiban atau apa, jadi maksudnya hukumnya udah jadi wajib harus mengingatkan atau gimana? Karena itu kan di bawah tanggungan kita juga. Jawabannya kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, kalau kita ke atas kan tidak ra'in, Pak. Kalau kita ke bawah kan jadi ra'in. Nah, jadi kalau ke atas kita cuman jatuhnya adalah wa tawasau bil haqqi, nasihat. Tapi kalau misalnya ke bawah kita pakai kekuasaan kita. Tanggung jawab kita lebih berat. Tanggung jawab jadi. Iya, betul. Lebih berat ke bawah ketimbang ke atas. Ke atas SMS doang, dia nggak mau ya urusan dia, tanggung jawab dia. Tapi kalau ke bawah nggak cukup dengan SMS, harus pakai entah sampai kekuatan. Kekuatannya kan kalau anak jangan kasih uang jajan, tarik dari sekolahnya. Kalau bini SP1, SP2, ganti kartu. Jadi misalnya misalnya ada yang ikut bantu di rumah itu udah termasuk mutlak kita ya. Termasuk. Pembantu termasuk, Pak. Baik. Satu lagi. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Begini, kalau ada seorang dai, ya yang begini, tapi itu menyelipkan ada fitnah gitu. Iya. Yang dibilang seperti Ustaz Hussein Al-Tasbih yang dia silaturahim. Iya. Difitnah bahwa dia tuh orang Syiah katanya, yang selalu menjelek-jelekan keluarga Rasulullah. Itu seorang dai itu termasuk betul fitnah gitu. Ya, kan ada ini Pak, inja akum pasikum binabain fatabayyan. Itu fatabayyanu. Ketika kita mendapatkan kabar itu kan ada sikapnya Pak. Kabar itu boleh benar, boleh salah. Benar dan salahnya ditentukan oleh fatabayyanu, oleh klarifikasi atau penelitian ya. Ini kan beda lagi Pak. Kalau ada yang mungkar benar-benar nih, benar-benar mungkar, saya boleh nggak mengatakan dia mungkar? Harus tuh Pak. Contohnya nih ya, dia Aminuddin. Boleh nggak saya mengatakan dia Aminuddin sesat? Wajib Pak. Oh itu berarti fitnah atau bukan? Enggak, karena kemungkarannya sudah jelas. Ahmadiyah tokohnya siapa gitu? Boleh nggak saya mengatakan itu mungkar? Boleh. Tapi ketika umpamanya saya berbeda dengan Pak Din Samsudin gitu, saya dari NU, Pak Din dari Muhammadiyah, saya nggak boleh bilang Pak Din bla 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 bla. Saya hanya boleh kami berbeda. Dia pakai kunut, saya pakai kunut. Bapak mau pilih yang kunut silakan, Bapak pakai kunut silakan. Yang penting jangan nggak sholat. Kan enak tuh kayak gitu tuh. Soalnya begini, begitu ditanyain sama pendengarnya itu ya, Iya. dia tidak bisa membuktikan bahwa dia itu Ustaz Hussein Al-Atas itu bahwa telah memfitnah, dia telah memfitnah keluarga Rasulullah, bahwa Ustaz Hussein itu adalah dari Syiah itu. Dan dai itu nggak bisa membuktikan kata-kata dia seperti itu. Iya, memang Pak, dua radio ini kan saling tembak kanan, tembak kiri. Yang satunya kita dengar satu radio ini bilang bid'ah, yang ini Syiah, yang satu bilangnya ini Salafi, ini itu. Ini sayang banget ya, dua radio populer, tapi ada saling lempar sini, lempar sana, jadi berantem di situ. Keluhan ini udah sering kita dengar.
Tapi karena mereka yang punya duit dan mereka yang punya radio, jadi akhirnya kayak gitu, Ustaz. Kita nih, saya yang netral, yang ini kayak gini, nggak punya radio. Pernah punya radio, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Punya web, warung Ustaz, yang nonton cuma 500 sampai 2000 orang doang sehari. Jadi dikit banget pengunjungnya. Ini kelemahan kita. Mungkin kelemahannya gara-gara yang tadi itu yang kita baca, gara-gara kita kurang buat ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Harusnya kan orang-orang yang di TV ini punya kemampuan apa, bantulah ustadz yang punya kemampuan ilmu ya. Yang punya duit, bantulah punya dengan kemampuan uangnya. Cuman kan ketika kita mau ngelangkah, Pak, setan akan menghadang kita di pintu, Pak. Di pintu dihalangi, di pintu mobil dihalangi, entar hatta di lapangan parkirnya dihalangi, Pak. Jadi terobosnya itu berapa pintu yang kita harus lewati? Ya karena memang kayak gitulah, kebaikan itu pasti banyak halangannya. Tinggal kita jadi pemenang atau jadi pendusta. Jadi kajian kali ini mungkin bisa disambung pada waktu yang datang. Sebelum kita tutup, kita minta supaya pakai doa buat kita dan kebaikan buat kita semua. Ya, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita jauh dari fitnah, jauh dari malas untuk berbuat baik, dan jadi semangat untuk berbuat baik. Semakin mencintai Al-Quran, semakin mencintai hadis, semakin dekat dengan Quran, semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Dengan yang tadi Al-Fatihah. Allahumma karim wa ya rahman dan ya fi ni'mat wa fi madinah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika subhanak Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Rabbil Mustafa balik maqasidana, ya Rabbil Mustafa balik maqasidana, ya Rabbil Mustafa balik maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan istighfar, hamdalah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dinikmati yang ada di